Halo A dan Teteh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Segar dalam video pembelajaran tema 2, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Pada pembelajaran sebelumnya, A dan Teteh masih ingatkah dengan cerita dongeng Bunga Melati yang Baik Hati? Dalam dongeng Bunga Melati yang Baik Hati, terdapat pesan yang patut kita contoh. Tulislah pesan yang terkandung dalam dongeng tersebut. Nah, berikut contoh pesan yang terkandung dalam dongeng tersebut. Bersikaplah baik, karena dengan bersikap baik, kita pun akan mendapatkan kebahagiaan. Bersikap baik sangat dianjurkan. Bersikap baik kita lakukan kepada manusia, tumbuhan, dan hewan. Dengan bersikap baik, kita pun akan mendapatkan kebahagiaan. Jika kita bersikap baik terhadap tumbuhan, maka tumbuhan akan memberikan banyak manfaat pada kita. Salah satu sikap baik yaitu mendoakan yang baik untuk orang lain. Misalnya, saat Edo sakit, teman-temannya mendoakan Edo agar cepat sembuh. Nah, salah satu contoh sikap baik adalah dengan berlaku jujur. Misalnya, Dayu berusaha mengamalkan sikap baik ini saat mengerjakan tes. Dayu tidak pernah mencontek. Nah, dan Teteh, yuk kita coba praktikkan sikap jujur saat mengerjakan soal. Nah, soalnya akan Pak Segar sampaikan pada tayangan selanjutnya. Simak baik-baik ya. Oke, perhatikan ya dan Teteh. Dayu mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 500 butir. Biji kacang merah ia letakkan pada kotak berwarna hijau. Siti mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 610 butir. Ia meletakkannya pada kantong plastik. Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Maka kita dapat menjumlahkan kacang merah Dayu sebanyak 500 butir. Kemudian ditambahkan dengan jumlah kacang merah milik Siti dengan jumlah 610 butir. Lalu kita jumlahkan, maka hasilnya 1110 butir. Lalu bagaimana jika tempat menyimpan kacang merah Dayu diletakkan dalam plastik, sedangkan kacang merah Siti diletakkan pada kotak berwarna hijau? Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Nah, kita lihat dan jumlahkan seluruh kacang merah yang dimiliki Dayu dan Siti. Maka hasilnya adalah 1110. Nah, maka hasilnya akan tetap sama dengan yang sebelumnya. Seperti itu. Dan ini merupakan sifat dari pertukaran pada penjumlahan. Oke, selanjutnya ada Teteh simak baik-baik materi yang akan Pak Segar sampaikan selanjutnya. Pak Segar akan bercerita tentang kisah petani yang baik. Simak baik-baik ceritanya ya. Pada suatu hari, tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas.
Kemudian, beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu, burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung pipit kecil. Selanjutnya, pada keesokan harinya, sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Semangka itu pun tumbuh. Semakin lama, pohon itu semakin besar. Akhirnya pohon semangka berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu merasa sangat kaget bercampur senang. Lalu ia membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia. Lalu ia membelah semangka terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Dan pada akhirnya, karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongannya. Nah, dan Teteh, berdasarkan cerita tadi yang barusan Pak Sekar sampaikan, pesan dari cerita petani yang baik hati adalah perbuatan baik itu pasti akan mendapatkan pertolongan yang baik juga. Kita harus menolong kepada siapapun yang membutuhkan. Nah, dan Teteh boleh membuat pesan yang terdapat pada dongeng petani yang baik hati selain dari yang Pak Sekar sampaikan. Kemudian selanjutnya ada Teteh buatlah gambar yang menceritakan dongeng petani baik hati. Selanjutnya, susun gambar tersebut menjadi gambar berseri. Jadi susunan sebuah cerita petani yang baik hati. Baik, dan Teteh mungkin cukup sampai di sini video pembelajaran kita. Semoga pembelajaran hari ini dapat dipahami dan dimengerti oleh A dan Teteh. Tetap semangat A dan Teteh dalam mengerjakan tugasnya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan yang diucapkan Pak Sekar. Sampai berjumpa pada video selanjutnya. Dadah A dan Teteh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.